Halo, apa kabar? Makin kecil suara saya, makin besar suara Anda semua. Siap? Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, entar amma ba'du. Jamaah, jamaah. Sejoko itu nggak ada di teks, nggak ada di skrip. Jamaah, jamaah. Boleh namanya Sejoko. Perkenalkan, nama saya Reza Pahlawi Hamidi. Biasa dipanggil Reza, Awi, atau Gacu, ganteng dan lucu. Ganteng sekarang, pas punya luxury 1 miliar. Saya 7 bersaudara. Saya anak ketiga, ibu saya anaknya hidup semua, sehat semua. Anak kedua Pak Iman Maulana. Anak ketiga saya, anak keempat Akbar Sobirin. Yang nggak disebut, mohon maaf, belum luxury. Luxury dulu. Berjuang luxury susah Pak. Ya, iya. Harus gaspol. Ya, siap nyaut tuh. Saya dibesarkan dengan keluarga yang sangat sederhana, tapi penuh dengan cinta. Kenapa sederhana? Karena sering rumah kami gelap karena diputus listriknya. Boleh ketawa, boleh. Gara-gara punya uang apa nggak punya uang itu? Sekolah nggak bayaran pernah setahun lebih. Pesantren pernah bayaran nggak setahun lebih nggak bayaran. Makan, nambah lagi. Tapi nggak bayaran setahun. Mau putus sekolah, nenek saya datang. Ada lagunya tuh, eng almarhum Haji Nurdia. Wi, jangan berhenti. Ada nenek di sini. Nenekku pahlawanku yang nyekolahin saya. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi amal jariah. Saya umur 5 bulan nih. Merah nggak masih 5 bulan. Ibu saya hamil Akbar Sobirin Kube. Aktif banget Pak Haji. Ibu izin Bu, udah izin ya kemarin ya materinya ya. Mana Ibu? Oh Ibu, 5 bulan nih masih merah. Ibu saya hamil Akbar. Lah berarti saya udah kagak nyusu lagi dong. Lagi enak-enaknya nyusu, emak saya udah hamil Akbar. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling pertama ngambil kebahagiaan saya di dunia ini, Akbar Sobirin. Untung Pak Haji sama Pak Iman ditaruh jadi mitra Pak Haji. Lumayan aja Pak Haji. Makasih Pak Iman, Pak Akbar Sobirin. Karena memang saya sama Pak Akbar itu lebih sering mainnya. Kalau Pak Iman itu cepat baliknya, udah balik duluan. Kita masih anak-anak, dia udah gede. Karena beda 4 tahun, jadi saya akrabnya sama Akbar Sobirin. Lanjut. Sampai mana tadi? Susu. Alhasil nih, Bu, kelas 2 ya Bu, SD Bu. Belum bisa baca. Akbar Sobirin SD-nya kelas 1, saya kelas 2 kan, masuk nih bocah nih ya kan. Kelas 1 caturan 2, baru naik, dia udah bisa baca. Saya kelas 2 belum bisa baca. Gara-gara apa coba?
kurang kolostrum, kurang kalsium. Makanya saya disuruh ngapal sama Pak Coach Ruhan. Nih kagak hafal-hafal, ini materinya di depan tuh. Nggak hafal-hafal. Emang saya buat susah ngapal. Cuman Allah kasih kelebihan di keluarga saya yang paling ganteng. Coach Ruhan, Captain Nur, bukan kagak patuh, otaknya dikit. Gara-gara apa itu? Luar biasa. Nih, saya pesantren saya di Kiai Cepot almarhum Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Ihsan di sono. Nah ini yang paling ganteng nih. Cuma urus saja lembaga dakwah. Jadi siapa yang bisa ceramah itu diatur jempol. Saya kelas 2 SMP, kelas 1 SMP aku sudah masuk. Lagi-lagi semester 2, semester 1. Saya semester 1 kelas 2, dia kelas 1 semester 1 bisa ceramah. Saya belum bisa ceramah. Saingannya berat, bro. Akbar Sobirin. Makanya biasa saya di sini dipanggil ada 3 nama. Yang pertama saya dipanggil Akbar, yang kedua saya panggil Iman, yang ketiga baru aklanya Palawi. Kurang terkenal saya, Bang. Selalu dibayang-bayang sama adik dan kakak. Tapi luxury dia buat dia. Saya nggak dikasih, saya harus berjuang juga dong. Setuju nggak? Hobi futsal, hobi mah hobi banget, bisa mah kagak. Ini kompetisi nih, kompetisi tim kita saya nggak pernah dimainin. Akhirnya tim kita menang 3-0. Si Reja mainin, kata pelatih. Gara-gara saya main, waktu udah mau habis 2 menit, jadi dibalikin 4-3. Kocak parah. Nggak punya prestasi di luar, nggak jadi apa-apa, dipandang sebelah mata, apalagi soal cinta. Saya nikah umur 27, di umur 25 saya pernah kenal sama seorang gadis. Menurut saya waktu itu dia paling cantik semuka bumi. Dulu. Kata dia juga saya orang paling ganteng. Kata dia. Sedunia saya paling ganteng, kata dia. Kata dia saya seorang pangeran berkuda putih. Padahal saya waktu itu naik Mio M3. Memang cinta itu buta, tapi tidak mata mertua. 2 tahun kenal sama dia, ditanyain mamanya, ini gimana urusan anak ini? Kapan mau dibawain duit? Posisi nganggur, kagak punya duit, gak punya tabungan, sambar geledeng. Kalau ya, nah dulu ini istri saya ini, bukan mantan udah di blacklist Pak Haji. Dia berjanji, katanya dia akan sehidup semati sama saya. Walau dalam keadaan pahit, menderita, kemiskinan, dia maunya sama saya. Kata dia gitu. Mak saya udah demen sama dia, mak dia juga udah demen sama saya. Jadi ini mah jadi. Tapi soal duit nggak bisa kompromi. Kata dia kalau nggak ada uang 35 juta kagak jadi kawin. Motor nggak punya, arisan nggak punya. Kalau orang Betawi arisan kalau mau kawin. Tabungan nggak punya, saya cuma punya motor satu-satunya MX tahun jadul, BPKB-nya masih di leasing. Dijual itu bodong tuh, paling 2 juta. Dia bilang 3,5 juta. Akhirnya dia kerja di supermarket dan dia cinlok sama kepala toko. Baru cinlok ini. Dia cinlok, dia suruh milih sama saya. Kalau kamu serius, kamu kerja. Akhirnya saya kerja ikut teman saya ke Cikarang, tukang kuli bangunan. Sebenarnya saya cuma 10 hari. Bukan kuli bangunan beneran saya mah. 10 hari saya kuli bangunan untuk memperjuangkan tuh cinta cewek. Udah 10 hari saya foto selfie. Nah ini nih. Selfie-nya masih pakai yang kamera belakang. Saya foto. Aku serius sama kamu. Aku sekarang sudah kerja. Kata dia gini. Alhamdulillah, syukur deh. Tapi nggak mau kerjanya nggak jelas.
Akhirnya dia nikah dengan laki-laki pilihannya. Bapak Ibu, ada dua cowok sama-sama ganteng, yang satu miskin, yang satu mapan. Milih yang mana? Jangan-jangan semuanya ini sama saudaranya dia ini. Akhirnya dia memilih hidupnya. Saya menjalankan hidup saya. Kenal seorang wanita yang mau sama cowok miskin. Istri saya yang sekarang. Alasan dia cuma satu, ganteng. Abang saya, abangnya Ustaz Iman, Pak Iman, ada Ustaz Vicky datang ke bapak mertua saya. Ada mertua saya, tepuk tangan dong untuk mertua saya. Beliau bilang ini, abang saya bilang, beliau bilang nih, Pak Anggun sama Reza nih udah kenal 6 bulan. Katanya mau nikah, tapi Reza masih nganggur, paling ngojek, itu pun lagi gak bagus orderannya. Kalaupun pesta, paling pesta keluarga aja. Tapi apa kata mertua saya? Jangankan pesta kecil-kecilan, akad nikah aja digawa, silakan anak saya bawa dan didik. Akhirnya apa? Bapak mertua saya punya mantu orang kaya. Amin ya Allah. Dan saya gabung priority dari bapak mertua saya dimodalin. Awalnya mertua saya, orang pertama di Eagle yang priority bapak mertua saya. Udah sama beliau priority, saya dapat bonus. Bu Marlin sama Pak Iman kongkolingkong. Dia juga bisa itu, masih ada uang mertuanya katanya. Reja aja selalu priority. Pak, Pak Reja serius Pak, pengen priority. Berapa dikasih ATM-nya? Dikasih ATM-nya. Ini kisah benar ini. Mertua begini kok kalau belum ngapa-ngapa jadi apa-apain ya. Akhirnya mertua saya modalin saya, alhamdulillah, dan insya Allah besok September kita umroh sama ibu juga, sama mertua saya juga, sama istri saya juga. Akhirnya saya nikah sama istri saya, Masya Allah, istri soleha, anak 3. Alhamdulillah kenal bisnis ini, ditelepon sama Pak Iman Maulana, datang ke Pak Hasan Basori stokis. Sampai hari ini Pak Haji Basori kagak tahu kalau saya datang ke rumahnya. Padahal saya ngobrol. Alasannya apa katanya kata Pak Hasan? Kagak potensial, jadi lupa katanya. Kagak potensi katanya. Apaan orang bau perengus? Apaan bau perengus? Bau kabel kebakar kata dia. Lagi ngojek gimana ya gak? Pantesan orang kayaknya minggir-minggir aja begini. Oh saya bau pada saat itu. Orang susah mana tahu kalau dia bau. Yang dia tahu dia berjuang cari duit buat makan. Pasan, terima kasih Pasan. Saya kenal bisnis ini 5 bulan dapat mobil cash 150. 17 bulan saya jalanin bisnis ini dapat Pajero cash. Segitu doang apresiasinya 500 juta. Kan bisnis ini kan orang kita nggak kenal kan, ya nggak? Ada tantenya mantan saya masuk jaringan saya. Saya udah punya Pajero, kata dia, ini ya, ini temennya ini ya. Saya call aja, oh iya. Saya cuma kenal muka sama dia. Akhirnya si tantenya itu ngundang saya ke rumah neneknya atau ke rumah emaknya si tante, paham nggak? Diundang semua keluarga besarnya, salah satunya mantan saya hadir di situ. Dan dia melihat dengan mata kepalanya, dia melihat saya bawa Pajero cash. Hari pembalasan telah tiba. Akhirnya saya udah gak punya motivasi apapun Pak Haji. Saya mohon maaf Pak Haji, 5 tahun pertama saya kagak jalanin serius karena cita-cita saya biar mata saya ngeliat aja saya punya Pajero, itu doang saya pengennya. Pas lagi sama Pak Haji dapat luxury, saya udah gak kerja lagi, gak sponsorin lagi, udah jalan aja. 2 grup tuh jalan sama Pak Masudin grup, udah jalan aja. Yang lebihnya Pak Iman Maulana 1 miliar pertama saya mah gratis, saya mah diurusin sama legal saya. Lah ini mah per-peran aja, emang apa malu?
Yang penting kan saya dapat luxury 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasil kerja keras kita, setuju nggak? Apa kabar? Dia langsung senyum-senyum. Gak, jadi dia gitu. Pengen gua injek kali. Kemana dia dulu waktu saya susah? Dan pada saat itu kondisi dia sedang menjanda, Bapak Ibu. Saya balik lagi, sorry, karena ada istri saya di sini. Lanjut. Kiat sukses saya nggak banyak, Bapak Ibu. Ini tulis sini. Tapi ini berdiri saya nih, berani memulai. Setahun yang lalu orang pada bingung. Ini brilian bagaimana? Saya bingung 3 hari gara-gara keluar rumah. Saya nunggu momen Pak Haji ngundang DSS di Jogja. Saya nggak lihat, saya nggak ngeliat orang, saya nggak ngeliat acara sahabat-sahabat itu tuh. Ya, ada sahabat gue ini. Saya nggak ngeliat acara sahabat-sahabat, karena kalau mitra lain kita paling belakang, mitra dia doang paling depan, nggak dikasih kita. Mengaku Pak Haji statement closing terakhir, mau acara selesai saya baru masuk dan saya tidak mengedipkan mata kepala saya rasakan bukan cuma kuping, hati, jiwa saya untuk mendengar Haji Febrian bicara pada saat itu. Dan beliau, saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau bicara seperti ini, saya bukan pengusaha yang hit dan run, saya bukan pengusaha yang datang lalu pergi, bukan. Saya 20 tahun nggak pernah pindah rumah, saya nggak pernah pindah perusahaan, saya nggak pernah pindah kantor, saya amanah, kata beliau. Semenjak beliau ngomong begitu, saya tutup kuping dari crossland dan luxury yang paham gak maksudnya? Buset, Eagle di prospek kagak bisa. Berani-beraninya, akhirnya karena saya berani memulai, dia pada pindah perusahaan kagak tahu dia dapat berapa ratus juta. Saya di bisnis ini 1 tahun ini dapat 2,5 miliar, Bapak Ibu. 13 motor, 13 mobil, 60 motor 1 tahun ini RFA Center. Kagak ada yang pendidikannya bagus. Tukang balon mana suaranya? Kuli bangunan, tukang lemon. Sekolahnya SD Pak Haji. Yang S1 cuma 1 Pak Teguh doang. Semuanya SD sama SMP. Cuman berani memulai. Kalau hebat, kalau pinter, saya nggak berdiri di sini. Kurang susu. Cuman berani mulai. Sahabatku para luxury, wah saudaraku semua aja. Tinggal kita gaspol. Obatnya cuma 1, presentasi. Obatnya cuman pros. Ketemu mit. Lihat beras mitra ada kagak, itu bikin kita semangat. Setuju gak? Fokus pada tujuan. Tujuan saya waktu itu cuma 1 luxury. Tujuan saya sekarang, tadi saya udah afirmasi, punya rumah kayak Pak Randu. Itu eyang-eyang yang waktu itu juga gak pinter-pinter banget, dapat 40-50 miliar dia. Ngomongnya begitu-begitu aja. Dia dapat 50 miliar. Bagi sebagian orang, ini adalah badai. Bagi elang, bagi eagle, ini adalah momentum untuk terbang, saudaraku. Semoga kita nggak tumbang, karena kita adalah momentum hari ini. 2026, perubahan hidup kita yang jauh-jauh lebih baik lagi. Setuju? Saya buka RFA Center, jual Pajero. Rasa takut, rip
rasa takut. Yes Pak Haji. Kubur rasa takut. Ini Pak Haji buka basecamp 1 hari, ada apa namanya nih, pasir, saya bikin kuburan. Rasa takut sudah mati dalam diri saya. Karena saya satu luxury diantarin sama leader saya udah luxury, saya udah Pajero, malu dong kalau ditolak orang, malu dong kalau gagal. Nonsense, nothing, nggak ada itu, bodoh amat. Kalau saya gagal, saya mulai lagi aja. Kenapa emang? Saya pakai mobil LG CGC, apa? Ya. Pak Haji, bagus Pak Haji. Satu bulan yang lalu saya dikabarin kalau saya pembicara GSS, bawaannya mulas gitu. Semalam udah disiapin Pak Haji sama kantor, nginep di hotel sama istri. Jam 12 udah rebahan, jam 1 nggak bisa tidur, jam 2 nggak tidur, jam 3 nggak tidur. Udah tahajud, udah taubat, udah hajat, istri saya udah tidur. Habis subuh nggak bisa tidur juga, jam 6, ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Ini ngadepin orang 5.000, gimana kalau kagak tidur ini? Oleng kapten ini. Akhirnya saya tidur jam 6 lewat, bangun setengah 10. Kak Citra udah kepanikan, dua-duanya handphonenya nggak aktif. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kita. Amin. Pada saat saya ke Jogja, saya hanya dengar pemimpin saya. Kata Allah dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Emang ube doang bisa ngeluarin dalil? Gue juga dulu penceramah cilik dulu, sekarang penceramah licik. Artinya dulu, artinya taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Dan saya memilih dalam diri saya, Haji Febrian adalah pimpinan saya. Saya harus mentaati apa kata beliau. Kata beliau brilian ke, beliau hitung-hitung begitu. Saya ngerti kagak? Kagak. Pokoknya saya percaya aja udah. Kalau saya ngitung, Pak Haji, uang saya aja saya kagak bisa ngitung. Apalagi di uang yang kagak ada. Saya percaya dalam diri saya, Haji Febrian adalah pimpinan saya. Dan insya Allah kita bukan cuma di dunia bersama, tapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama. Amin. Amin. Jangan kenceng-kenceng kayak Reva nih, kayak di RMA Center ini. Lanjut. Jangan banyak pikir. Pas ini buat saya. Jangan banyak. Nah, kagak ada pikirannya, mau mikir lagi. Jadi leader boleh sukses, jadi owner mah gak tahu. Setuju gak? Nih, mobil pertama nih UB nih. Mobil pertama 140 juta, sisa 10 juta. TV ibu saya, TV tabung. Kalau panas, orangnya pada kecil. Harus digebrak. Sama nggak? Digebrak, begini lagi dia. Panas, begini lagi. Jadi artisnya pada pendek begini nih. Yang keempat adalah konsistensi. Satu tahun 8 bulan saya di RMA Center, pertemuan setiap hari saudaraku. Tidak ada kata libur, setuju kan? Main bolanya sama dia kalau saya lagi bete. Kalau lagi ngecamp sama mereka, 97% hidup saya sama mereka doang.
Kalau kita sebagai leader membersamai mitra lebih banyak, lebih luar biasa lagi, kira-kira pasti beresnya Luxury. Pasti. Itu udah hukum pasti. Ini SLC. Alhamdulillah Pak Haji, 7 tahun kami selalu mengikuti SLC. Hidup selalu SLC. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sama wanita yang menerima saya. Pada saat itu dia salah memilih, dan mantan saya benar memilihnya. Tapi mantan saya kurang beruntung. Istri saya salah memilih, dia adalah orang yang beruntung. Sekarang dia di rumah 1 miliar, naiknya pakai Pajero, Dexletnya mahal, orang kaya. Ada Pajero nggak yang saya begini? Semua omongan dia salah, mantan saya salah. Cuma satu omongan yang benar. Pangeran berkuda putih kata dia. Ada nggak? Yang Luxury begini? Oh tadi ada ya. Yang saya pakai Pajero berkuda putih, pangeran begini. Satu-satunya omongan dia yang benar. Itu doang. Apa kabar? Istri saya yang sangat luar biasa menerima saya apa adanya. Semoga kita selalu bersama dunia dan di surganya Allah SWT. Anak 3, alhamdulillah, sekolahnya di pendidikan yang bagus. Gak usah anaknya, yang aku cuma butuh kamu. Anak kita bisa bikin lagi. Bapak. Anak juga butuh, maksudnya biarin dulu. Kamu sini dulu. Saya selalu ngikutin semua arahan Pak Haji. Sebelum Reva, kata Pak Haji bilang, urusin anak yatim. Saya ambil anak yatim, yang pertama adalah Lana, yang kedua adalah Nikmah. Kata Rasul, ana wa kafil yatim hakada fil jannah. Saya dan yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga. Siap kita urusin anak yatim? Lana, Nikmah, sini sayang. Ini anak angkat, ini anak kandung. Tapi demi Allah tidak ada rasanya beda. Sekolah di pesantren Pak Haji. Alhamdulillah ada 3 juz Pak Haji. Semua jadi amal jariah Pak Haji. Ini ditinggal bapaknya dari kecil. Putus sekolah, saya ambil, saya sekolahin. Tetangganya Kang Arifin. Ini dari SD, ditinggal sama bapaknya. Tinggal sama bapaknya. 2 minggu kemudian, ditinggal sama ibunya. Kemarin dia nggak gini, dia ngeliat orang waktu itu selalu nunduk, gak mau ngeliat mata orang. Karena minder. Sama saya bilang ke dia angkat. Anak angkat anak. Bukan cuma dunia tapi di surga. Saya angkat, diurusin sama kakeknya, diurusin sama neneknya. Dalam 1 tahun 4 meninggal, kakek nenek termasuk meninggal dalam waktu 1 tahun itu. Sekarang alhamdulillah udah sama saya, sekolahnya terjamin, uang jajannya banyak, saya kasih lebih.
Ini yang menguatkan saya untuk berjuang salah satu. Saya pengen mereka sampai S1 atau S2, amin. Berkah PTBS Brilliantis, amin. Insya Allah Haji Febriannya baik, luxurinya baik-baik, pasti karena menduplikat. Banyak orang yang terbantu dari rezeki kita. Allah Subhanahu kali. Bapak saya, bapak mertua saya, saya susah, beliau selalu tolong saya. Saya kaya, beliau sekalipun gak pernah minta uang sama saya. Bapak tuh Ibu, orang yang mengajak saya dan orang yang menginspirasi saya. Saya pengen peluk beliau. Beliau memang abang saya, tapi soal bisnis beliau profesional. Kalau saya bilang salah ya salah. Kalau saya memang harus dihujat, saya harus dihujat. Tapi seorang banyak, seorang pemimpin yang luar biasa tegas, tapi hatinya baik luar biasa. Pak Iman Maulana berpeluh. Pak Masowirin silakan. Orang yang selalu menginspirasi saya, Pak Masowirin. Terima kasih udah diajarin beliau. Terima kasih. Salah satu orang yang makbul doanya, orang yang melahirkan kami, yang tumpah darahnya untuk saya, untuk kita semua para ibu, yang nyawanya menjadi taruhan untuk kehidupan kita, Ibu Sofia Sarden. Anak 7 dalam keadaan miskin, ibu saya nyari duit. Dalam keadaan susah, ibu saya keliling jualan kue tape buat anaknya. Bahkan saya pernah dengar ibu saya saking malunya minta sama mertua, sama ibunya, sama nenek saya. Beliau pernah ngambil beras di tempat nenek saya dan ngumpet-ngumpet begini. Saking malunya dibantuin terus karena anak banyak dan hidup susah. Dan saya tahu dia pas sudah luxuri. Ibu saya udah pernah cerita tentang kesusahan hidupnya. Semoga ibu saya dan ibu kita semua yang Allah rahmati. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kepada Pak Haji Febrian. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah kulahirkan dengan penuh penderitaan. Jiwa raga dan seluruh hidup
Ibu. Saya diberi anak laki-laki 6, tak pernah ada yang ribut, tak pernah ada yang berantem, tak ada yang saling tonjok, tidak ada. Kalau kata saya tidak. Kalau kata saya iya. Ibu tidak suka. Saya katakan, ya anak-anak, kalau lagi kumpul, janganlah kalian suka berantem, ribut. Ibu tidak ridho dunia akhirat. Ibu nggak mau punya anak saling bermusuhan. Ibu nggak mau punya anak dosa sama ibu. Ibu takut anak ibu masuk neraka. Alhamdulillah, mereka apa kata saya, dia selalu iya. Sekarang alhamdulillah ketemu dengan bisnis ini, saya diratukan ibu bapak. Saya sangat dibahagiakan oleh anak-anak. Mau pakai kaos kaki dipakai anak satu. Mau apa selalu dilayani. Pembantu disiapin, ada untuk saya. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih. Semoga Pak Haji sehat, selalu diangkat derajatnya sama Allah, karena kebaikan Pak Haji tidak ada nilainya, terlalu tinggi. Kita bukan siapa-siapa, tapi saya bangga, Bu. Saya udah 3 kali naik di sini. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang selanjutnya anak saya bisa berdiri di sini lagi untuk membangkitkan keluarga yang lain-lain atau orang-orang lain yang telah menyepelekan saya, tidak melihat siapa saya, dulu dia tidak ada, tapi sekarang kalau saya keluar rumah selalu diiringi, mau yang naik mobil yang mana. Tapi saya tidak ada rasa dendam untuk mendidik anak-anak saya. Lihat, kasih uang. Siapapun mereka, kasih uang. Siapa yang nyakitin kamu, tabok dengan uang. Saya sampai ngomong itu, Pak Haji. Ya benar, saya nggak bohong. Ya, terima kasih Pak Haji, terima kasih ibu-ibu. Jangan bosan saya berdiri di sini, karena bukan Pak Haji, saya juga nggak bisa berdiri di sini. Terima kasih banyak ya Allah, terima kasih. Semua lengkap, tapi bapak saya udah nggak bisa datang ke sini. Bapak saya sudah meninggal dunia. Susahnya kita bareng-bareng sama ayah. Tapi pas kita punya duit, punya mobil, punya rumah, ayahnya udah nggak ada. Ya Rabbana, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampuni dosa ayahku ya Allah. Dosa semua orang yang ada di sini, yang bapaknya udah nggak ada, yang ibunya udah nggak ada ya Allah. Hidupnya taruhkan untuk kami ya Allah. Ya Rabbana, jangan siksa dalam kubur ya Allah. Jangan siksa dalam kubur ya Allah. Ya Allah, masukkan kedua orang tua kami ke surga. Sepertinya surga tidak begitu indah ya Allah kalau tidak ada mereka di dalamnya ya Allah. Masuk ayah anda, masuki Muhammad Sofian, Bunda Lilis. Sudah beliau kami ada di sini. Bapak Haji Mularto, Bapak Haji Febri. Ya Allah, beri kuburnya kubur yang terang ya Allah. Jangan siksa orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. 5.000 orang, 40 orang aja untuk awali Bapak Ibu. 5.000 orang, berapa wali bermunajat sore ini ya Allah. Ampuni mereka semuanya ya Allah.
Ya Allah, besarkan selalu bisnis ini, Brilian Bis, ya Allah. Jaga Haji Febrian Agung, ya Allah. Dari kesehatan berpikir, dari kesehatan jasmani, dari kesehatan ruh. Ya Allah, mitra-mitra kami yang sedang berjuang. Ya Allah, seandainya doa kami yang punya uang tidak dijabah, ya Allah. Tolong ya Allah, ijabah doa orang-orang yang bersama kami yang sedang berjuang, yang hari ini gak punya duit, yang hari-harinya sering lapar. Mudahkan mereka, ya Allah. Amin ya Allah, mudahkan mereka, ya Allah. Seluruh orang yang percaya sama Brilian Bis, angkat derajat kami tahun ini, ya Allah. Angkat derajat kami untuk mengangkat derajat keluarga kami. Bapak Ibu, di mata Tuhan air mata ini adalah air mata kelemahan. Di mata manusia, di mata dunia, air mata ini adalah air mata kekuatan. Siap? Mohon maaf. Mari berdiri Bapak Ibu semuanya. Air mata ini di mata Tuhan adalah air mata kelemahan. Di mata dunia, di mata manusia, untuk kita bekerja keras, air mata ini adalah air mata kekuatan. Siap? Siap? Saya jalanin hidup ini, bisnis ini dengan filosofi kereta api, Bapak Ibu. Kenapa kereta api selalu datang tepat waktu? Karena dia selalu berangkat tepat waktu. Dia meninggalkan yang tertinggal, yang banyak mikir. Setuju gak? Tugas kita adalah masinis, memastikan orang yang di gerbong kita, yang percaya sama kita, sampai pada tujuannya. Mereka yang menyinyir, mereka yang gak ikut komando kita, yang tidak komando dengan kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah orang-orang yang bersama kita, yang percaya sama kita. Perjuangkan dia, dunia akhirat Allah akan balas kita. Setuju? Siapa yang tahun ini pengen punya Pajero? Katakan saya. Siapa yang tahun ini pengen punya rumah mobilan? Katakan saya. Siap, kita fokus. Siap, kita fokus. Fokus sama orang yang fokus sama kita. Siap? Hari ini, mulai hari ini, mau online mau offline kita prospek. Siap nggak? Ketemu orang kita prospek. Siap nggak? Ketemu orang di warung kopi kita prospek. Siap nggak? Jangan cari uang, jadi wasilah orang itu berubah hidup. Yang pemain online, jangan mengandalkan online doang. Offline juga. Offline juga. Yang ketemu kita di warung kopi, itu adalah peralatan Tuhan menemukan kita untuk mengangkat harkat martabat dia, saudaraku. Yang offline, mari main online. Siap? Anda prospek ditolak, jalan lagi nggak? Jalan lagi nggak? Kalau Anda jatuh, bangkit gak? Jatuh, bangkit gak? Kalau jatuh, 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 jatuh. Anda adalah peraih luxury berikutnya. Sampai jumpa di puncak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan meriah untuk Bapak Reza Pahlawi hari ini. Luar biasa sekali kisah-kisah inspiratifnya Bapak Reza. Terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi bagi seluruh Bapak Ibu hadirin mitra Brilian Bis sebanyak 4.000 dan semoga ini berkata mudah dan
Indonesia agar bisa menjadi miliarder, agar bisa menjadi kaya, agar bisa mencapai mimpi-mimpinya bersama Brilliant Beast. Mari kita terus berusaha dan berjuang bersama Brilliant Beast. Selagi memberikan tepuk tangan bagi untuk Brilliant Beast. Sungguh haru, tangis haru, tangis bahagia yang diberikan kepada seluruh biasa juga bicara mentor leader kepada Bapak Reza Pahlawi Hamidi bersama keluarga yang ini merupakan bukti kesuksesan, bukti bahwa Brilliant Beast adalah kunci dan jawaban bagi seluruh permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini.